Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ananda seperti biasa masih dalam mode pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8. Kita akan memasuki materi baru, yakni tentang persamaan garis lurus. Jadi pada pertemuan pertama untuk bab baru ini, kita akan mengenal tentang persamaan garis lurus. Seperti biasa, sebelum kita membahas materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harap Ananda dalam keadaan sehat selalu dan dalam keadaan siap. Jadi silahkan Ananda siapkan alat tulisnya dan keperluan belajarnya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan jaga jarak ya Ananda. Baik, sebelum masuk pada materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Setelah menonton video ini, Ibu harapkan yang pertama Ananda memahami maksud dari persamaan garis lurus atau nantinya akan kita singkat dengan PGL. Kemudian bisa membedakan persamaan garis lurus dan bukan persamaan garis lurus. Kemudian tujuan selanjutnya Ananda bisa menggambar persamaan garis lurus. Dan yang terakhir Ananda bisa menentukan persamaan garis lurus yang melalui suatu titik. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Ananda. Baik, kita mulai saja masuk pada pembahasan yang pertama. Ibu harap Ananda bisa fokus dan mudah memahami materi. Mari Ananda terus ikuti. Pertama, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus atau disingkat dengan PGL adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Nah, sesuai dengan namanya ya Ananda, yaitu namanya kan persamaan garis lurus. Dimana kalau kita gambarkan dia akan membentuk suatu garis lurus. Nah, ini contoh garisnya. Contoh dari garis persamaan garis lurus. Gambar dari persamaan garis lurus. Ini contohnya ya Ananda, bisa Ananda lihat dengan jelas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk umum persamaan garis lurus. Jadi bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah C. Di mana Y ini kan kalau di dalam bidang kartesius itu garis tegak ya, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. X-nya itu adalah variabel. Ini merupakan bentuk eksplisitnya dari bentuk umum persamaan garis lurus. M ini melambangkan dari gradien. Jadi M ini adalah gradien atau kemiringan yang mana nantinya pada pertemuan selanjutnya akan Ibu bahas apa yang dimaksud dengan gradien. Kemudian C itu adalah konstanta, angka berapapun atau angka berapa saja. Kemudian bentuk yang keduanya ada AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum kedua dari persamaan garis lurus, di mana bentuk ini disebut dengan bentuk implisit. Jadi yang pertama disebut dengan bentuk eksplisit, di mana Y sama dengan MX tambah C. Yang kedua bentuknya adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini merupakan bentuk implisit. Ini bentuk umum dari persamaan garis lurus. Adapun contoh persamaan garis lurus, contohnya yang pertama, Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, kalau Anda lihat 2X tambah 4 ini merupakan bentuk eksplisit dari persamaan garis lurus. Yang kedua ada 3Y sama dengan X kurang 5. Nah, ini masih dalam bentuk eksplisit. 3Y sama dengan X dikurang 5. Selanjutnya 2Y ditambah X kurang 5 sama dengan 0. Nah, ini merupakan contoh dari bentuk implisit dari persamaan garis lurus. Jadi Ananda, ciri yang paling melekat pada persamaan garis lurus ini adalah di mana persamaannya ini hanya berpangkat 1 saja. Tidak ada yang boleh berpangkat 2. Jadi dia hanya pangkat 1 saja. Ini kan Y. Y ini kan artinya Y pangkat 1 atau Y saja. Jadi persamaan garis lurus tidak ada yang boleh berpangkat 2, 3, dan selebihnya. Dia hanya berpangkat 1 ya Ananda. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang cara menggambar persamaan garis lurus. Jadi Ananda, langkah-langkah menggambar persamaan garis lurus ini ada 3. Yang pertama, kita menentukan titik potong pada sumbu X. Nah, kalau Ananda masih ragu apa yang dimaksud dengan titik potong, jadi titik potong itu adalah garis yang nantinya akan menyentuh sumbu X. Nah, itu dia. Nah, untuk mencari titik potong pada sumbu X,
maka Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita mencari titik potong pada sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Langkah yang kedua, tentukan titik potong pada sumbu Y. Nah, untuk menentukan titik potong pada sumbu Y, maka X-nya yang sama dengan 0. Jadi kebalikannya Ananda, untuk menentukan titik potong pada sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Sedangkan menentukan titik potong pada sumbu Y, X-nya yang sama dengan 0. Nah, selanjutnya langkah terakhir adalah hubungkan kedua titik yang sudah kita temukan pada langkah pertama dan langkah kedua. Nah, jadi kita cobakan saja supaya Ananda lebih paham ya. Ingat langkah pertama, tentukan titik potong pada sumbu X. Nah, untuk menentukan titik potong pada sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Langkah kedua, tentukan titik potong pada sumbu Y. Nah, untuk menentukan titik potong pada sumbu Y, X-nya yang sama dengan 0. Langkah ketiga, hubungkan titik yang telah kita temukan pada langkah pertama dan langkah kedua. Baik, kita cobakan saja. Contoh cara menggambar persamaan garis lurus. Contoh 1, gambarkan persamaan garis lurus dari Y sama dengan 2X tambah 4. Ini bentuk umum persamaan garis lurus dalam bentuk eksplisit di Ananda. Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, ingat langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan titik potong pada sumbu X. Untuk menentukan titik potong pada sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Jadi langsung saja kita substitusikan nilainya atau kita ganti nilai Y ini menjadi 0 pada persamaan 2X tambah 4. Nah, Y sama dengan 2X tambah 4. Kan Y-nya sama dengan 0, berarti kita ganti saja 0 sama dengan 2X tambah 4. Kemudian kita pindah ruaskan 4 ini ke sebelah sini menjadi min 4 sama dengan 2X. Nah, untuk menentukan X, maka min 4 kita bagi 2. Min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Nah, karena koordinat itu kan X, Y. Nah, X-nya sudah kita ketahui nilainya, sudah kita dapatkan min 2, Y-nya sama dengan 0. Jadi koordinatnya kan X, Y. Berarti X-nya min 2 atau negatif 2, Y-nya sama dengan 0. Nah, kita dapatkan titik potong pada sumbu X. Selanjutnya kita cari titik potong pada sumbu Y. Nah, untuk mencari titik potong pada sumbu Y berarti X-nya yang sama dengan 0. Kita ganti saja nilainya pada persamaan Y sama dengan 2X tambah 4 tadi, kita ganti nilai X-nya menjadi 0. Berarti Y sama dengan 2X. X-nya itu kita ganti 0. 2 dikali 0 ditambah 4. Jadi Y sama dengan 2 dikali 0 kan 0 ditambah 4. 0 ditambah 4 hasilnya 4. Jadi kita dapatkan Y sama dengan 4. Nah, ingat koordinat itu titiknya X, Y. X-nya tadi kan 0 dan Y-nya sudah kita hitung dan kita mendapatkan hasilnya adalah 4. Jadi titik potong pada sumbu Y adalah 0,4. Ya, X-nya 0 yang sudah kita tentukan dari awal dengan ketentuannya, kemudian Y-nya sama dengan 4. Dapatlah kita 0,4. Nah, sudah kita dapatkan dua titiknya. Titik yang pertama kita dapatkan negatif 2,0, ini titik potong di sumbu X. Kemudian yang kedua 0,4, ini titik potong di sumbu Y. Lalu kita beralih pada bidang koordinat kartesius yang sudah Ibu siapkan di sini. Selanjutnya kita masukkan saja di sini, kita lihat untuk negatif 2,0 yang titik pertama. X-nya negatif 2. Mana negatif 2 di X? Di sini dong. Y-nya 0. 0 berarti titik tengah. 0 kan di tengah sini. Berarti titik potongnya di mana? Di sini titiknya, berarti titiknya di negatif 2,0. Kemudian yang kedua, titik yang kedua itu 0,4. 0-nya X, 4-nya Y. Ini kan X, Y. 0X, 4-nya Y. Berarti 0 di sini, kemudian 4-nya di Y. Nah, ini dia. Berarti ini dia. Sudah kita dapatkan titik di X, sudah kita dapatkan juga titik di Y. Nah, langkah selanjutnya adalah menghubungkan kedua titik. Nah, lalu kita beri garis. Harus gunakan dengan penggaris kalau agar bisa lurus hasilnya. Nah, ini dia gambar dari persamaan garis lurus dari Y sama dengan 2X tambah 4. Ini gambar garis lurusnya ya Ananda. Bagaimana? Apakah sudah bisa paham? Jadi untuk menentukannya, tadi langkah pertama kita tentukan titik potong di sumbu X. Yang kedua, kita tentukan titik potong di sumbu Y, kemudian baru kita hubungkan kedua titik yang sudah kita dapatkan dengan hasil perhitungan seperti ini Ananda. Kalau masih belum paham, kita lanjut ke contoh 2.
Gambarkan persamaan garis lurus dari 3x kurang y sama dengan 3. Ini merupakan bentuk implisit dari persamaan garis lurus. 3x kurang y sama dengan 3. Ingat langkah pertama kita tentukan titik potong di sumbu x. Untuk menentukan titik potong di sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. Lalu kita masukkanlah persamaannya 3x kurang y sama dengan 3. Berarti y ini kan sama dengan 0 nih. 3x dikurang 0 sama dengan 3. Ingat, sesuai ketentuan awal, untuk menentukan titik potong di x berarti y-nya sama dengan 0. 3x kurang 0 sama dengan 3x. 3x sama dengan 3. Nah, untuk mencari nilai x saja, 3 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 1. Jadi kita dapatkanlah nilai x-nya 1, y-nya 0. Jadi titik koordinatnya x, y kita dapatkan 1,0 dari hasil perhitungan. Selanjutnya, langkah kedua, kita tentukan titik potong di sumbu y. Nah, menentukan titik potong di sumbu y berarti x-nya sama dengan 0. Kita masukkan persamaan 3x kurang y sama dengan 3. X-nya kan sama dengan 0, kita ganti saja nilai x ini dengan 0. 3 dikali 0 kurang y sama dengan 3. 3 dikali 0, ingat bilangan berapapun dikali 0 hasilnya 0. 3 dikali 0 sama dengan 0, berarti tinggallah min y sama dengan 3. Jadi y saja adalah negatif 3. Jadi kita dapatkanlah titik koordinatnya x, y-nya, di mana x-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan negatif 3. Nah, sudah kita dapatkan titik di x, sudah kita dapatkan juga titik di y. Kita lihat dulu. Kita gambarkan pada bidang kartesius. Yang pertama 1,0. X-nya 1, Y-nya 0. Berarti titiknya di sini. Tepat di sini ya, 1,0. Kemudian yang Y-nya 0, negatif 3. Negatif 3-nya ini kan Y. Berarti 0 di tengah, negatif 3 di Y adalah di sini. Kemudian langkah ketiga tadi selanjutnya apa, Nanda? Kita hubungkan titik ini dengan menggunakan garis. Nah, dapat kita lihat bahwa garis ini terletak di bawah ya, Ananda. Nah, jadi gambar dari persamaan garis lurus 3x kurang y sama dengan 3 adalah ini dia bentuk gambarnya. Bagaimana, Ananda? Bisa paham? Bisa ya. Kalau misalnya Ananda masih kurang paham, kita akan diskusikan nanti di grup WA ya, Ananda. Baiklah, berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus yang melalui suatu titik. Nah, karena kita belum masuk pada pembelajaran gradien, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa soal yang biasanya keluar dan ada pilihan gandanya. Karena kita belum belajar gradien, jadi kita bisa menentukan persamaan garis lurus yang melalui suatu titik ini dengan cara coba-coba. Jadi kita lihat soalnya, titik negatif 5,5 melalui persamaan garis A 3x kurang 2y sama dengan negatif 5, B 3x tambah 2y sama dengan 5, C 3x kurang 2y sama dengan 5, D 3x tambah 2y sama dengan negatif 5. Nah, jadi untuk menentukan persamaan mana yang melalui titik negatif 5,5 ini, kita lakukan dengan cara menganalisis satu-satu. Kita cobakan satu-satu, di mana nilai ini kita substitusikan atau kita masukkan atau kita ganti. Ini kan x, y. X-nya kan negatif 5, y-nya 5. Kita ganti saja nilainya satu-satu. Kita cobakan satu-satu. Baru kita bisa tentukan bahwa titik negatif 5,5 ini melalui persamaan garis yang mana. Yang A, yang B, atau yang C, ataupun yang D. Jadi kita selesaikan satu persatu ya, Ananda. Yang pertama kita cobakan yang A. A kan 3x dikurang 2y sama dengan negatif 5. Ingat, x-nya negatif 5. Y5. Benar nggak 3x dikurang 2y ini sama dengan negatif 5? Kita cobakan. Jadi 3 dikali x, ingat x-nya negatif 5, jadi 3 dikali negatif 5, dikurang 2y, 2 dikali, ingat y-nya kan 5. Dikurang 2 dikali y, ingat y-nya kan adalah 5, sama dengan negatif 5. Benar nggak nih? Bahwa 3 dikali negatif 5 dikurang 2 dikali 5 hasilnya negatif 5. Kita hitung 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15. 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15 dikurang 2 dikali 5 sama dengan 10.
Kita lihat negatif 15 dikurang 10 apakah sama dengan negatif 5? Nah, negatif 15 dikurang 10 hasilnya adalah negatif 25. Berarti persamaan ini bukan melalui titik negatif 5,5. Berarti persamaan A bukan jawabannya. Karena kenapa? Karena hasilnya tidak cocok. Negatif 15 dikurang 10 itu negatif 25, bukan negatif 5 hasilnya. Kita lihat yang kedua, persamaannya 3x tambah 2y sama dengan 5. 3x, ingat nilainya x-nya negatif 5, y-nya 5. Jadi 3 dikali negatif 5 ditambah 2 dikali 5 sama dengan 5. Benarkah ini? Jadi kita hitung dulu, 3 kali negatif 5 itu kan negatif 15 ditambah 2 kali 5 adalah 10 sama dengan 5. Benar nggak perhitungannya ya? 3 dikali 5 negatif 15 ditambah 2 dikali 5 10. Jadi negatif 15 tambah 10 apakah benar hasilnya 5? Hutang kita 15, kita bayar 10, tentu masih sisa hutang adalah 5. Berarti hasilnya harusnya negatif 5, bukan 5 saja. Berarti persamaan yang B ini juga bukan jawabannya. Kita cobakan yang C. 3x kurang 2y sama dengan 5. 3 dikali negatif 5 dikurang 2 dikali 5 sama dengan 5. Benar nggak? 3 kali negatif 5 itu negatif 15. Dikurang 2 dikali 5 itu 10. Negatif 15 dikurang 10 itu hasilnya negatif 25, bukan 5. Berarti persamaan yang C juga bukan. Kemudian yang D, 3x tambah 2y sama dengan negatif 5. Kita lihat, 3 dikali negatif 15, 3 dikali negatif 5 hasilnya negatif 15. Ditambah 2 dikali 5 itu hasilnya 10. Jadi negatif 15 tambah 10 apakah benar hasilnya negatif 5? Ya, benar ya Ananda. Hutang 15 kita bayar 10 berarti tersisa lagi hutang kita adalah 5. Nah, di sini kita dapatkan jawabannya adalah B. Begitu ya Ananda caranya. Kalau kita belum masuk pada pembelajaran gradien, kita akan cobakan dengan satu-satu seperti ini. Ibu harap Ananda masih bisa paham. Semoga materi kita hari ini bisa Ananda serap dengan baik, dicatat, dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan kepada Ibu via WA Group. Sekian dulu materi Ibu pada hari ini, semoga mendapatkan berkah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.